Marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan perlindungannya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan guru yang boleh meluangkan waktu untuk mengambil bagian dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang sebentar lagi akan dipaparkan langsung oleh seorang calon guru penggerak dari sekolah kita, yaitu Bapak Yeremia Sina. Bapak Ibu guru semua, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah salah satu kegiatan bagian dari proses menjadi seorang calon guru penggerak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru, saya meminta kesediaan kita semua untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai, karena kita tahu bahwa kegunaan dari kegiatan ini bukan hanya sebagai atau untuk menjadi seorang calon guru penggerak, tetapi bagi kita juga Bapak Ibu guru agar kita dapat menerapkan di kelas kita masing-masing. Oleh sebab itu, untuk tidak memperpanjang kata, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Yeremia Sina selaku seorang calon guru penggerak yang akan memaparkan kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Yanti. Yang terhormat rekan-rekan guru, pada kesempatan ini, pada hari ini, saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah SD Katolik KW. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa diseminasi budaya positif itu sangat penting kita terapkan di kelas kita masing-masing. Dari itu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa poin yang akan diterapkan di sekolah ini. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Karena sekolah merupakan tempat belajar untuk mengembangkan karakter murid. Melalui budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, maka sebagai pendidik harus mampu mengontrol sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan karakter dan yang dimilikinya. Budaya positif tidak dapat diciptakan secara instan, tetapi harus melalui suatu pembiasan yang harus dilakukan secara terus-menerus agar dapat meningkatkan dan membentuk kesadaran serta karakter positif siswa kita di kelas. Budaya positif dapat dibuat melalui suatu kesepakatan antara guru dan siswa melalui pembuatan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Perlu siswa dilibatkan agar siswa merasa dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Jadi, keyakinan kelas itu perlu kita buatkan di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, kita kembangkan, kita punya keyakinan kelas itu kita melibatkan dengan keyakinan yang sudah kita terapkan di sekolah. Ada profil sekolah, ada visi sekolah, ada misi sekolah yang kita padukan dengan kita punya keyakinan di sekolah, di kelas. Nah, mengapa anak itu harus ikut? Karena yang sekarang dengan pendidikan sekarang yang kita terapkan itu semuanya itu kita berikan kesempatan kepada murid. Jadi mereka yang melakukan, mereka membuat kesepakatan. Nah, bila mana mereka melakukan pelanggaran, pasti mereka akan tahu, oh saya sudah membuat kesepakatan seperti ini, dan kalau saya melanggar pasti ada diskriminasi. Lanjut. Nah, konsep-konsep dari budaya positif yang pertama itu tentang satu, disiplin positif, dua, nilai-nilai kebijakan universal, tiga, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, yang keempat, kebutuhan dasar manusia,
Yang kelima, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan sekolah ke kelas. 7, segitiga restitusi. Kita menjabarkan satu persatu, dimulai dari kedisiplinan positif ya. Jadi disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan sesuatu tanpa ada paksaan oleh siapapun. Jadi disiplin merupakan suatu hal yang diyakini kebenarannya yang menjadikan seseorang bangga dan penghargaan untuk dirinya sendiri karena sudah melakukannya. Contoh, disiplin positif yang dilakukan yaitu datang tepat waktu, membersihkan lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, semua ini dilakukan atas kemauan sendiri, bukan ada paksaan dari orang lain. Karena kita sudah membahas tentang kelas tadi. Yang berikut, menurut Ki Hajar Dewantara, dia menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasikan eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua itu nilai-nilai kebijakan universal. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu mandiri, yang ketiga itu bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Yang ketiga itu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya waktu mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Baik, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang yang motivasi seperti ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan refleksi
kepada Bapak Ibu ya. Yang pertama, bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji kita, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. Bagaimana? Mungkin ada yang Bapak Guru Dami? Ya, jadi bila ada pertanyaan manusia, bila di sekolah kita ini ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji kita, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Mungkin sedikit. Oh, ya. Mungkin dari Ibu Margarita. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, saya akan datang tepat waktu karena saya berkomitmen pada kedisiplinan. Ya, tepuk tangan ya. Terima kasih ya. Jadi seperti itu ya. Walaupun kita tidak ditegur oleh kepala sekolah atau memang tidak ada panggilan, tetap kita sebagai guru tetap pada posisinya, datang tepat waktu. Yang kedua, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Mungkin dari Betina, ada dari ketiga motivasi itu yang paling mendasar yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin kembali ke atas. Dari Pak Arminius. Terima kasih waktu dan kesempatan berikan kepada saya. Kalau dari motivasi apa yang disampaikan dari Bapak Guru Heri tadi dari ketiga poin tadi, mungkin saya menyimak di sekolah itu jelasnya sudah buat kesepakatan kelas. Dalam hal ini semua murid terlibat dan guru untuk dia hanya untuk memandu. Di situ ada kesepakatan kelas yang berhubungan dengan ketertiban dalam kelas itu sendiri. Bila mana murid itu dia melanggar dengan sendirinya, dia itu tidak perlu dari guru yang memukul dan lain sebagainya, tapi dia termotivasi, saya ini sudah melakukan hal yang negatif. Minimal dia harus melakukan hal positif, sehingga apa yang dia lakukan itu bukan karena teman guru, tapi kesepakatan mereka sendiri, sehingga tidak perlu diatur oleh Bapak Ibu, hanya memang mungkin hanya mereka saja mereka bisa mengikuti apa yang mereka sepakat dan arahan dari Bapak Guru. Sekian saja. Baik, terima kasih. Jadi baik jawaban Bapak Ibu tepat sekali. Seperti itu yang harus kita terapkan di sekolah. Oke, sekarang kita masuk di hukuman dan penghargaan. Ya, jadi ada ilustrasi di sini. Nanti Bapak Ibu silakan baca di situ kalau memang tidak terlalu jelas. Nanti dengarkan saya baca di sini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menambah di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, namanya Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi lucu, dan tak sengaja menyatukan tugasnya dan pusing, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Guru pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa.
dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru tadi. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ada pertanyaan sedikit. Menurut Bapak dan Ibu guru, tindakan Pak Adit terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman atau konsekuensi? Jadi pada saat les bentuk ketiga itu Ivan dia mengambang, dia model tertidur. Akhirnya guru itu mengagetkan dia sampai dia terjatuh dan anak-anak tertawakan dia. Tapi gurunya tetap membiarkan anak-anak itu tertawa. Apa itu termasuk hukuman yang dari Ibu Bergita? Terima kasih. Kalau menurut saya itu konsekuensi, bukan hukuman. Karena kita lihat dari perbendaharaan katanya saja, kalau dari hukuman itu pengertian hukuman itu adalah sanksi yang diberikan akibat melanggar hukuman aturan. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah kalau tidak salah dampak yang terjadi akibat perbuatan yang tidak baik gitu untuk saya. Kurang lebihnya mungkin Bapak bisa tambahkan. Oke, jawaban Ibu benar juga. Nanti sebentar saya akan menjelaskan sedikit ya tentang hukuman konkret dari Anu. Oh iya. Oke. Dari Betina. Ya, jadi baik, terima kasih. Kalau menurut saya perilaku yang dibuat Paseno itu meninggalkan kesan yang negatif, itu yang membuat siswanya itu merasa malu karena dibuat malu di depan kelas. Itu apa namanya? Kalau menurut saya itu bukan hukuman, ya hukuman juga, tetapi itu sudah membuat siswa itu malu. Kalau dari saya itu saja. Oke, baik ya. Saya jelaskan lagi sedikit ya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Baik, kita melihat dari awal tadi hukuman dan penghadian tadi ya, itu yang dilakukan oleh guru tadi itu merupakan hukuman yang tidak sengaja ya, hukuman yang tidak sengaja. Ya, kan dia suruh Iva maju ke depan sambil memegang hidung, itu kan sebuah hukuman, tapi yang tidak sengaja karena tidak termasuk di dalam kesepakatan kelas tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pertama, hukuman. Hukuman itu bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Hukuman hanya satu arah, yaitu guru berikan dan siswa terima, dan tidak melalui kesepakatan bersama. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, walaupun kita tidak pukul, tapi dengan perkataan-perkataan yang tadi tertawa, berarti anak itu pasti tersakiti. Berarti itu namanya hukuman yang tidak sengaja. Yang kedua, kalau konsekuensi, yaitu dia bersifat berencana. Konsep, ya berarti dia bersifat sudah terencana atau sudah disepakati atau dibahas
dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid tidak mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh misalnya terlambat, pasti itu sudah ada kesepakatan. Ya. Kalau terlambat datang ke sekolah, pasti buat apa. Itu namanya konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Baru yang ketiga itu menggunakan restitusi. Nah, kita tahu bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen ya pada tahun 2004. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Oke, mungkin dari Kak Arvin mungkin ada sedikit tambahan. Baik, mungkin dari penjelasan tadi, menurut saya itu di hukuman juga. Ini kan guru kan sementara penjelasan, sedangkan anak itu dia tidak memperhatikan, dia tidak minat kepada matematika, dia harus gambar dan lain sebagainya. Sehingga itu ketika guru suruh maju ke depan itu kan dia tidak terencana, sehingga menimbulkan di ruangan itu gaduh tertawa karena posisi yang guru sampaikan datang itu dia lihat situasional. Nah, situasional dia tidak rencana. Dalam perjalanan ketika ada murid yang kurang perhatikan, dia sengaja maju untuk ke depan. Nah, itu ada hubungan dengan restitusi mungkin. Nah, itu ada kaitan. Ketika dia suruh maju ke depan, di situ murid itu bagaimana caranya ke depan, dengan cara itu supaya dia malu kepada teman-teman. Ke depan bila mana patut memberikan materi, dia harus memperhatikan secara tidak langsung untuk mau merubah pola dia selama ini terlalu perhatikan. Sekarang dia ada guru matematika kalau beri materi dia harus pusat perhatian sehingga tidak terjadi lagi dia suruh ke depan sehingga dia tidak malu terhadap teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Arvin. Jadi jawabannya nanti mungkin seperti itu ya. Saya lanjutkan lagi. Ciri khas dari restitusi. Nah, kita ketahui bahwa restitusi itu bukan ya untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, dan restitusi itu dia menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, pertanyaan yang bisa diajukan, ya, saya ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan melihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang yang memerlukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluarga tentang hal ini? Jadi restitusi itu dia mencari kebutuhan dasar yang mendasar. Ya, tindakan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi itu dia menguatkan dan restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi itu dia mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalnya tadi anak yang terlambat, ya, yang terlambat datang ke sekolah atau salah satu contoh ya dia tidak mengerjakan tugas. Kalau kita menggunakan tentang restitusi tadi, jadi setelah kita kasih tugas selama 2 hari begitu, terus sampai di sekolah kita tanya tugasnya belum selesai. Nah di situ pasti selama ini kita pasti langsung pukul, langsung bilang bodoh di rumah kau kerja apa, sebenarnya tidak boleh ya, kita tidak boleh langsung seperti itu. Itu kan akan membuat mental anak itu semakin keruh. Ya jadi kita harus tahu dulu, kita menggunakan konteks, menggunakan sistem restitusi, kita mencari tahu dasar dia, tanya dia, gimana? Kalau selama ini kita tidak kerja dia, tidak mau buat apa?
oh lagi apa di rumah, sedang apa, kita tanya hal ternyata, karena ternyata di rumah itu, ya pasti orang tuanya disuruh ke sawah, jaga burung, segala macam urusan. Tapi kita tidak pernah tahu di sini, kita langsung tanya, oh bagus kalau tidak kerja. Jadi seperti itu ya, kita harus tanya dulu dia punya kesalahan sampai dia terjadi tugas kebiayaan itu kenapa. Juga terlambat ya, kalau setiap hari terlambat tapi pun kesian anaknya. Jadi misalnya kalau memang dia terlambat setiap hari, kita yang sistem sekarang dulu ya. Dulu dia akan panggil muridnya membuat segitiga diskusi dan sebentar kita akan jelaskan. Tanya, kenapa engkau setiap hari itu selalu datang terlambat? Alasan apa di rumah? Pasti anak itu akan menceritakan. Kalau memang seperti itu, kita membuat segitiga rezeki yaitu kita kedekatan dengan orang tua. Nanti sebentar akan saya jelaskan lagi. Kali ini saya sudah melompat. Yang berikut penghargaan. Penghargaan itu saya langsung lihat dan penghargaan yang tidak efektif ya. Itu satu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan satu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, jika kita memberikan seseorang satu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut menerus perilaku yang kita inginkan. Jadi orang yang bersahabat, orang yang berusaha, contoh ya, orang yang berusaha berhenti merokok, ya atau orang yang berusaha itu, dia pasti dengan sendirinya dia tidak mendengar dari orang lain, ya seperti itu. Contoh tadi ya, itu penghargaan yang tidak efektif, ya contoh macamnya di kelas. Biasanya ada guru-guru yang kadang dia ada kelebihan di rumah, permen apa di bawah sekolah ya, sekolah dan kita. Oh anak-anak kamu kerja dulu ini, kalau memang kamu dapat 10, dapat permen 1, itu sebenarnya terbaik ya. Nanti kelihatan anak-anak itu mereka hanya mau mendapatkan nilai yang sama hanya ini untuk mendapatkan permen. Nanti setelah mereka pulang lewat pintu kita tanya lagi mereka tidak tahu, tidak menjawab. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan yang mematikan kreativitas. Itu murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Itu seperti ya contoh kita mau ujian, kita bertanya lagi murid, kalau kita besok ujian, baik anak-anak, angkat tangan. Kalau yang dapat nilai 10, besok kita harus dapat apa? Ini terbaik ya, tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus mengalihkan ke yang positif. Yang berikut penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu murid yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking ya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua merasa paling dihukum jika satu penghargaan diharapkan. Namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Yang berikut motivasi. Lanjut lagi ya. Lagi terus ke bawah. Ya motivasi ya. Jadi seorang anak belajar pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah minuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Nah, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ya, kalau anak itu sudah bisa membaca, jempol, ya diberikan jempol bagus. Hari ini kita sudah bisa membaca di segmen ini. Ya, tidak perlu kita kasih pakai eksperimen, tidak boleh ya. Jika kita memberikan penghargaan kepada orang, kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga,
dengan perjalanannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah ya. Ujian dia seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Maka sebagai guru, kita perlu memahami kebutuhan dasar murid kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua itu kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat itu kesenangan, dan yang kelima itu penguasaan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup ya. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan ya. Anak-anak kalau datang sekolah itu harus makan ya. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu apa lagi? Kasih sayang dari istri kebutuhan untuk diterima. Kasih sayang ya. Yang kedua itu ini kasih sayang. Ya, kasih sayang. Jadi kasih sayang itu dia kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terempati, yakni atas peristiwa dan keterampilan kita ya. Yang berikut kasih sayang habis, kebebasan. Ya, kebebasannya. Kebebasan itu atau kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka melalui banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang berikut kesenangan atau kebutuhan anak merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi seperti itu ya. Yang berikut 5 posisi kontrol restitusi. Nah, dalam kegiatan ini, guru perlu meninjau kembali tentang penerapan disiplin. Apakah telah efektif? Apakah telah berpusat? Memerdekakan, memandirikan murid berdasarkan riset pada teori kontrol Dr. William Glasser ya, yang berkesimpulan itu dia ada menerapkan 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, 5 posisi kontrol itu yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua itu membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang kelima itu manajer. Kita uraikan satu persatu. Dari yang pertama yaitu penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu. Itu biasanya diucapkan oleh seorang guru ya. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Kalau dari kita guru yang memaksa, anak itu pasti dia tidak akan berhasil. Yang kedua itu membuat merasa bersalah. Nah, pembuat itu siapa? Itu siswa ya, murid. Jadi pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu?
Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian dari yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak menghargai, tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang berjalan antara guru dan murid. Guru itu dia di posisi teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah jadi bapak ya, atau ayo ingat, tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa nanti ibu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat ada guru itu tidak membantu mereka, akan kekecewaan dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, memantau atau orang yang bertugas untuk memantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau biasanya ditanya, peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker atau slide atau catatan atau daftar cek, ya. Dan pemantau dia sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang ketiga, guru sebagai manajer. Ya, nah posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadi murid kita seorang manajer maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Atau apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Yang berikut tentang keyakinan kelas. Jadi baik Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Kalau peraturan kelas beda dengan keyakinan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru siswa yang bersama membuat sebuah keyakinan. Lanjut. Jadi baik, kesepakatan itu disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi keyakinan kelas itu kita kaitkan dengan peraturan sekolah ya. Kita harus melihat peraturan sekolahnya seperti apa. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita supaya kompak. Salah satu perbedaan kunci dari keyakinan kelas adalah penghindaran dari kalimat-kalimat negatif. Nah, biasa seringkali peraturan kelas atau kontrak belajar
mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif kepada anak. Salah satu perbedaan kunci dari keyakinan kelas adalah menghindari dari kalimat-kalimat negatif dalam kita membuat keyakinan kelas. Seringkali peraturan kelas atau kontrak belajar mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif. Yang berikut langkah-langkah membuat keyakinan kelas kan? Itu yang pertama, kita berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang ditaati oleh warga kelas. Yang kedua, mengubah menjadi kalimat lebih positif. Terus yang ketiga itu menyarikan atau mencari peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan atau kelas ya, kebijakan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang berikut tentang segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada 3 tahap ya dalam membuat segitiga restitusi ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi atau tindakan yang salah, yang ketiga itu menentukan keyakinan. Menstabilkan identitas yang pertama. Nah, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengikuti dia, maka kita akan tetap membantu dalam posisi gagal. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan pada ini menstabilkan identitas, biasanya kita menggunakan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Berikut, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak mereka merasa begitu? Atau apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Contoh, saya ambil contoh di sini yang terlambat ya. Kalau setiap hari terlambat kita pergi ke sekolah, kita pergi ke kelas, di mana kita memberikan pola pertanyaan seperti itu ya, seperti yang menstabilkan identitas. Kalau kita panggil dia pasti akan takut. Yang sampai di ruangan atau di meja kita langsung tanya dia. Ini setiap hari itu kalau datang terlambat, benar atau salah menurut kalian? Menurut kamu? Atau tidak ada manusia yang sempurna, setiap hari pasti terlambat. Tapi satu hari, kalau 2-3 hari pasti ada alasannya. Ya, itu segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita lakukan dengan sesuatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan ciri-ciri paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Nah, kata-kata yang digunakan itu sudah tertera di situ, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini, ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir itu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi dari Rothbard, dia menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah pertama
Dan ketika laku yang salah atau divalidasi kepada laku tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ada kata-kata yang digunakan itu apa nilai-nilaimu yang telah kita sepakati, apa bayaran kita dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang saya terapkan. Mungkin selebih dan kurangnya nanti kita belajar untuk lebih lanjut agar diseminasi budaya positif itu dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Jadi setelah saya menerapkan ini, setelah Bapak Ibu mendengarkan, kita membuat mungkin di kelas kita sudah membuat, tapi dengan yang positif-positifnya kita membuat yang di kelas itu dengan yang positif, yang negatif seperti itu. Baik, kepada saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Bapak calon guru penggerak yaitu Bapak Yeremia Sina yang dengan begitu semangat kita sudah di siang hari ini tetapi masih semangat memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Yeremia. Ya, Bapak Ibu guru, begitu pentingnya materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Yeremia tadi. Semoga apa yang kita terima pada siang hari ini dapat kita terapkan dalam kelas kita masing-masing. Semuanya itu demi perkembangan kita sebagai guru, anak didik kita, dan tentunya lembaga pendidikan kita ini. Terima kasih, selamat siang.